Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Bang. Sehat, Yo, Pak. kamerane dulu PC. Kamerane dulu PC, kan ngerti nek sehat kabeh ngono lho. Iya kan ngerti nek sehat kabeh. Wis ya. Wis 200 mesti iki. Wis 100 ya. Dereng, Pak. Dah. Sudah. Waduh, urung. Ampun, Terus Wis. Ya. Wanda wis Dereng. 100 enggak? Ntar Pak kameranya. Yes. Ayo. Sudah. Mantep Matis ya. Besok seger-seger sih ngono. Akhirnya mandi sih ya toh. Mandi sarapan ben seger. Apa nek ra gelem sarapan ya ngopi sih ya ra. Ngopi karo pisang goreng apa mendoan goreng ya ra. Ya ndak? Enak nih, Pak. Nanti Wanda. Wanda nang urip Nggih, Pak. Ntar Pak kameranya nggak bisa kamerane ra iso. kembali lagi error. Rusak berarti. Beli baru. Ganti laptop. Walah, nggak kuat. Dires Ganti uang, ganti uang. apa login lagi. Iya bentar Pak. Apa jenenge? Apa lho? Yang lain di kanca-kancane yang ini jadi meneng wae jadi turu wae jadi ya. Wis kepenak nangler ora to. Mas Ainur ya ora turu. Wis tangi. Boten, Pak. Derek film Pak Mas Ainur. Ora ya hene cek turu. Masih nggak bisa. Tangi raup cek. Ora iso berarti kamerane. Iya. Kemarin tugasnya gimana? Ada kesulitan enggak? Lancar, Pak. Atau coba ditunjukkan salah satu siapa yang mau menunjukkan tugasnya kemarin? Aldiva, Pak. Ya, terserah lah, coba lah. Bisa coba Nanti dulu Pak. ya coba di share screen gini coba. Ditunjuknya coba. Ya, Mas Aldiva. Mas Aldiva ya, Ini Mas. Pascal ya? Yo, Mas. Pascalnya atau Ayo, Yes, Ayo, Mas, tak tunggu lagi, Mas. naturalnya, terus pseudocode sama kode programnya no. Coba Alifa, dia Alifa Restu. nanti dulu Pak. Rifki wis 100 lho, oke. Sudah dong, Bang. Oh, wis to. Sudah, Pak. Terakhir, Rip. Agro. Tenan. Ger. Nah, ya ate sing resik ya ben seger. Ayo ndi sapa? Mas apa? Aldiva apa? Nanti dulu Pak. Oh ya. Ikan. Yang lain iki Dewi Aprilia. Aktif ra ini Dewi. Dewi Nisa. Dewi turu iki iki Dewi. Ya. Kelihatan nggak Pak? Ya. Kelihatan. Di rada digerak aja lah di 100 berapa. Agak dibesarin di zoom lagi. Ada, wes kelihatan. Ya coba. Kegedean mau loh 120 udah. Ya. Ya, Mas. Coba dibacakan. Algoritma bahasa natural. Nomor 1, mulai. Nomor 2, input nama karyawan dan golongan. 3, jika golongan A, maka gaji pokok 4 juta dan tunjangan 10% dari gaji pokok. Jika golongan B, maka gaji pokok 3 juta dan tunjangan 8% dari gaji pokok. Jika golongan C, maka gaji pokok 2 juta dan tunjangan 5% dari gaji pokok. Kemudian cetak nama karyawan, golongan, gaji pokok, dan tunjangan. Yang ketujuh selesai. Passcode.
Yang pertama, program menghitung gaji karyawan. Deklarasi variabel nama, golongan, gaji pokok, dan tunjangan. Deskripsi. Satu, input nama, golongan. Jika golongan A atau A kecil atau A besar, maka gaji pokok 4 juta, tunjangan 10% dikali gaji pokok. Jika golongan B kecil atau B besar, maka gaji pokok 3 juta, tunjangan 8% kali gaji pokok. Jika golongan C kecil atau C besar, maka gaji pokok 2 juta, tunjangan 5% kali gaji pokok. Kemudian output gaji pokok tunjangan. Flowchartnya gini sih. Kalau flowchartnya gini bener nggak Pak? Ya, Bingung soalnya saya. ya sebentar. Klik. Coba dibuka lagi. Nanti. Saya makan dulu Pak. Ya. Bawah, Mas. Agak ke bawah dikit. Ya. Ya. Ya sudah betul itu, enggak apa-apa. Cuma yang itu yang gaji sama dengan 4 juta tunjangan 10% itu simbolnya bukan kayak gitu ya. Simbolnya persegi panjang ya, persegi ya, bukan itu kan simbol cetak. Simbolnya persegi itu loh Mas, persegi apa, kotak persegi ya, bukan jajar genjang. Oh iya Pak. Kalau jajar genjang itu kan yang cetak, karena itu kan itu proses ya, proses untuk menghitung gaji dan menghitung tunjangan. Maka di situ simbolnya bukan jajar genjang tetapi persegi ya. Ya, Terima kasih. simbolnya saja yang keliru, simbolnya. Yang itu ya, yang itu loh, yang apa namanya? If if golongan sama dengan A besar atau A kecil, jika true maka gaji sama dengan 4 juta gitu loh. Itu simbolnya bukan jajar genjang. Semua ke bawah sampai yang golongan C itu juga sama ya. Itu simbolnya persegi, bukan jajar genjang. Simbol jajar genjang itu untuk input dan output ya. Ya terima kasih Pak. Ya. Ya. Itu ya. Terus programnya? Programnya ini Pak. Iya. Dan saya mengambil nama saya sendiri. Pakai if ya. Pakai if ya. Iya pakai if. Pakai case sebenarnya juga boleh ya. Pakai case juga bisa. Hanya kalau pakai case itu variabel golongan itu tipe datanya char bukan string. Kalau pakai case ya. Iya Pak. Iya Pak. Kalau itu kan tipe golongan variabel golongan engineering kan string. Ya. Sebenarnya itu pakai char saja kan boleh, karena hanya satu digit karakter kan, A atau B atau C saja kan satu digit karakter, itu pakai char saja. Dan nanti kalau pakai char itu bisa pakai case. Ya, nanti pakai case golongan of ya, case A apa namanya? A besar di T, terus koma A kecil di T titik 2 gitu kan. Bikin golongan apa, gaji pokok, gaji sama dengan 4 juta, titik 2 sama dengan 4 juta, terus tunjangan titik 2 sama dengan 10% kalikan gaji pokok n titik koma, itu kalau pakai case. Ya, pakai if juga boleh, seperti itu juga sama. Ya, terserah lah, enak yang menggunakan case atau yang menggunakan if. Cuma kemarin ya, kalau kasusnya case itu variabel kondisi ya, berarti kalau di sini berarti variabel golongan itu, karena yang menjadi kondisi kan golongan, maka itu harus bertipe data char ya, bukan string ya, atau integer kalau angka gitu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, itu terima kasih Mas Aldiva. Oke gitu ya, yang lain mungkin juga sudah bisa ya, ya. Oke, kemudian hari ini kita akan bahas mengenai perulangan ya.
struktur perulangan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, perulangan atau biasa disebut dengan looping ya, bahasa programmernya itu biasa disebut dengan looping ya. Looping atau perulangan. Ya, looping atau perulangan ini biasanya digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Jadi kalau ada perintah atau instruksi yang akan dieksekusi secara berulang-ulang, maka menggunakan perintah looping atau perintah perulangan. Nah, instruksi yang dikerjakan atau diulang-ulang selama kondisi yang yang menyebabkan perulangan itu terjadi itu terpenuhi. Jadi ada kondisi yang menyebabkan perulangan itu dilakukan dan ada kondisi yang menyebabkan perulangan itu berhenti. Jika syarat atau kondisi yang menyebabkan perulangan itu terpenuhi, maka pernyataan atau instruksi atau kode program itu akan terus diulang ya secara berulang-ulang sampai dengan kondisi atau syarat itu tidak terpenuhi. Gitu ya. Ya, nanti ada 3 struktur perulangan, yaitu struktur dengan menggunakan for, kemudian struktur dengan menggunakan while do, dan struktur menggunakan repeat until. Untuk struktur for sendiri nanti ada 3, yaitu perulangan untuk for positif, kemudian perulangan dengan for negatif, dan perulangan for bersarang. Perulangan for bersalang itu perulangan di dalamnya ada perulangan, for di dalamnya ada for lagi. Dan untuk hari ini kita akan bahas yang pertama dulu ya, yang struktur perulangan dengan menggunakan struktur for. Nanti untuk yang while, do, dan repeat until kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, struktur dengan for, ya, struktur perulangan dengan menggunakan for ini digunakan ya untuk mengulang ya statement atau pernyataan atau instruksi program secara berulang-ulang ya, sejumlah dengan sejumlah yang ditentukan. Ada 2, yaitu perulangan positif dan perulangan negatif. Ya, perulangan positif itu variabel variabel counter. Formatnya seperti ini, for variabel control atau variabel counter titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir do. Nah, untuk perulangan positif maka nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir ya. Misalkan for x titik 2 sama dengan 1 to 10 do. Nah, berarti kan dari 1 sampai 10. Berarti nanti perintah yang di bawahnya for setelah do ini ada statement, ada pernyataan, ada instruksi, itu akan diulang-ulang dari 1 sampai dengan 10. Ya, karena nilai awalnya 1, nilai akhirnya 10. Berarti for x titik 2 sama dengan 1 to 10 do. Ya. Jadi sudah diketahui perulangannya berapa, sebanyak 10 kali karena dari 1 sampai 10. Nah, maka nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir. Kemudian kalau perulangan yang negatif, maka formatnya seperti ini, for variabel control titik 2 nilai awal ini don't to ya, bukan to tapi don't to turun ya, don't to nilai akhir do. Nah, untuk yang perulangan negatif ini nilai awal harus lebih besar. Berbeda kalau yang positif. Kalau positif kan positif atau ascending itu kan dari kecil ke besar ya. Jadi nilai awalnya lebih kecil dari nilai akhir. Sedangkan yang negatif itu atau descending, maka nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir. Ya, misalkan for x titik 2 sama dengan 10 down to 1 do ya. Berarti perulangan dari variabel kontrolnya 10 turun sampai dengan 1 ya. Kemudian ada pernyataan yang diulang apa. Ini ya. Ini perulangan positif dan negatifnya. Ya, perulangan dengan menggunakan for ini sebuah perulangan yang sudah ditentukan nilai awal dan nilai akhirnya. Jadi nilai awal dan nilai akhirnya sudah ditentukan sehingga sudah bisa diketahui berapa kali jumlah perulangannya. Ya, kalau menggunakan for karena sudah jelas for x titik 2 sama dengan 1 to 10. Berarti kan diulang-ulang sebanyak berapa? 1 dari 1 sampai 10. Berarti 10 kali akan diulang. Atau for x titik 2 sama dengan 10 down to 1. Ya, berarti akan diulang-ulang mulai dari 10 turun sampai dengan nilai 1. Berarti juga sebanyak 10 kali. Ini ya, jadi perulangan for ini sudah diketahui berapa kali nanti jumlah perulangannya ya. Kalau ascending
berarti nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir, ya. Kalau descending atau negatif, maka nilai awal harus lebih besar dari nilai akhir. Flowchartnya seperti ini kalau digambarkan dengan flowchart ya. Misalkan I nilai awal, I sama dengan awal ya. I sama dengan awal. Kemudian di sini ada di session ya. Apakah I ini kurang dari atau sama dengan akhir? Ya. Jika ya, maka menjalankan perintah yang diulang ya. Jika I ini masih kurang atau sama dengan akhir, maka menjalankan perintah yang diulang. Tetapi kalau tidak, selesai. Ya. Nah, maka di sini jika I ini kurang dari sama dengan akhir, maka menjalankan perintah yang diulang ini. Kemudian ada penambahan I, I-nya sama dengan I plus 1. Jadi I harus ditambah terus ya. Kalau tidak ditambah kan nanti akan I ini akan kurang dari 1 terus. Ya, maka kurang dari akhir terus, maka akan berulang terus. Ya. Maka penambahan I, ya, I sama dengan I plus 1, kemudian naik lagi ya. Ini perintah ulangan di sini. Ini balik lagi. Balik ke atas lagi. Terus membaca lagi apakah I ini masih kurang dari sama dengan akhir. Jika ya ke sini lagi ya. Akan masuk lagi. Ini diulang-ulang sampai apa? Sampai ini tidak terpenuhi. Sampai nilai I ini tidak kurang dari atau sama dengan akhir, gitu kan ya. Ini perintah perulangannya di sini nih. Ya. Di sini. Kalau sudah selesai kan ini ya. Selesai di sini. Ini flowchartnya kalau digambarkan dengan flowchart. Tadi for positif atau ascending ya. For positif atau ascending ini pengulangan yang dilakukan secara naik atau bertambah 1 ya. Tadi kan for x tidak 2 sama dengan 1 to 10 ya. Berarti kan dari 1 sampai 10 ya. Penambahannya satu-satu counternya ya. 1 x1, x2, x3 dan seterusnya sampai dengan 10 kali. Kemudian ini formatnya tadi ya. For variabel kontrolnya atau variabel counternya titik 2 sama dengan nilai awal to akhir do. Ini statement yang diulang. Ya, perintah yang diulang di bawahnya for ya. Atau setelah do, ini perintah yang diulang. For contohnya misalkan ini ada for I titik 2 sama dengan 1 to 10 do. Jadi for I titik 2 sama dengan 1 10 do. Perintah yang diulang yang di sini, yang di bawahnya do ini, yang di bawah for. Nah, ini mencetak apa? I. Berarti I-nya sendiri kan nilainya berapa? 1 sampai 10. Oh, berarti ini mencetak variabel counternya ini. Berarti nanti hasilnya adalah mencetak angka 1 sampai dengan 10. Nah, perintah ini. Perintah yang diulang kan di sini ini, yang perintah read ln I. Ya. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, for I titik 2 sama dengan 1 to 10 do. I awalnya 1 dulu kan dari 1 sampai 10. I 1 cetak apa? I, oh berarti cetak angka 1. Kemudian ganti baris ya, ada ln itu berarti ganti garis. Cetak angka 1, kemudian kembali lagi I yang kedua. Cetak I, oh berarti cetak angka 2. Kembali lagi I yang ketiga, cetak I, cetak 3. Begitu seterusnya sampai dengan I 10. Cetak I, cetak 10. Berarti ini mencetak I sendiri. I-nya adalah 1 sampai 10. Berarti mencetak angka 1 sampai dengan 10. Jadi ini for ascending dengan banyak statement. Kalau statement yang diulang itu lebih dari 1 baris perintah, maka harus diapit dengan begin dan end ya. Misalkan ini strukturnya atau formatnya for variabel titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir do. Kemudian begin ada statement atau pernyataan 1, pernyataan 2 sampai pernyataan ke n ya. Kemudian ditutup dengan n titik koma. Ini intinya kalau baris perintah yang diulang itu lebih dari 1 baris perintah, maka harus diapit dengan begin dan end. Ini ya, contohnya ini misalkan ada for I titik 2 sama dengan 1 to 10 do. Ya. Kemudian perintah yang diulang kan di bawahnya setelah do, atau di bawahnya for atau setelah do ini. Nah ini karena 2 baris perintah kan, ini baris perintah 1 go to xj 15, ini baris perintah 1, kemudian read ini baris perintah yang kedua. Maka karena lebih dari 1 baris perintah, maka harus diapit dengan begin dan end. Ini ya, jadi kalau statement yang diulang atau perintah yang akan diulang itu lebih dari 1 baris perintah, maka harus diapit dengan begin dan end. Kalau hanya 1 baris perintah saja, tidak perlu diapit dengan begin dan end. Contohnya ini tadi ya. Misalkan ada variabel I integer begin for I titik 2 sama dengan 1 to 5 do. Ya diulang-ulang dari 1 sampai 5 nilai variabel I-nya ya. Kemudian cetak I. Ya. Ingat di sini tidak ada begin dan end, maka kalau tidak ada begin dan end, perintah yang diulang hanya 1 baris ini saja. Ya. Baris apa? Cetak I ini saja. Ya, maka perintah ini hasil ini tadi, hasil coding ini nanti kalau dijalankan ini adalah mencetak variabel I ini sebanyak
5 kali. Apa? Oh, 1 sampai 5. Berarti hasilnya cetak 1 sampai 5, kemudian baru mencetak Pascal. Maka hasilnya seperti ini outputnya. Ya, mencetak angka 1 sampai 5 ini tanpa ln berarti tanpa ganti baris ya. Kalau ada ln maka ganti baris. Karena di sini tanpa ada ln, write saja maka tidak ganti baris, mencetak tanpa ganti baris. Makanya seperti ini dalam satu baris kan. 1 2 3 4 5. Setelah selesai sampai 5i baru menjalankan perintah yang di bawahnya, yaitu apa? Mencetak Pascal. Nah, cetak Pascal baru ganti baris gitu kan ya. Ini kalau apa namanya tanpa begin dan end. Jadi kalau tanpa begin dan end maka perintah yang diulang hanya satu baris perintah saja. Berbeda kalau yang ini. Kalau yang ini kan ada begin dan end. Jadi kita lihat for i.2 sama dengan 1 to 5 do. Kemudian begin, setelah itu ada perintah yang diulang yang di-update begin dan end kan ada dua baris perintah ini, yaitu cetak i, write i, dan write ln Pascal tadi. Nah, hasilnya seperti ini kalau yang coding yang ini, yaitu cetak angka 1, terus kemudian cetak Pascal. Kenapa? Karena dua baris yang diulang, dua perintah ini yang diulang, yaitu cetak i dan cetak Pascal. Makanya dua-duanya dijalankan sebanyak 5 kali. Ya. Pada waktu i ke 1, cetak i 1. Kemudian cetak Pascal, makanya 1 Pascal. Gitu kan ya. Kemudian i yang kedua, cetak i 2, cetak 2, kemudian cetak Pascal. Itu seterusnya sampai 5 kali. Ini ya bedanya ya, kalau yang ini tadi tanpa begin dan end, maka hanya yang ini saja yang diulang. Perintah cetak ini saja, yang cetak Pascalnya tidak diikuti ulang. Sedangkan yang ini, maka dua-duanya diikuti. Perintah ini ya, dua perintah ini yang diulang atau yang dilakukan perulangan. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Mencetak 1 dan tulisan Pascal ini sebanyak 5 kali. Itu kemudian kalau yang for negatif tadi atau descending, for descending atau negatif ini perulangan yang dilakukan setelah turun, ya turun atau berkurang satu-satu. Nah, ini cirinya adalah batas awal atau nilai awal itu lebih besar dari nilai akhir, ya, dan ditandai dengan penghubung down to. Makanya tadi ada for x.2 sama dengan 1 down to 10 down to 1 atau nilai awal down to nilai akhir do gitu kan ya. Ya, karena turun negatif. Ya, ini ya, variabel titik 2 sama dengan nilai awal down to nilai akhir do. Terus seperti ini for i.2 sama dengan 10 down to 1 do. Maka di perintah ini diulang-ulang dari nilai i, variabel counter i ini dari 10 turun sampai dengan 1. Berarti diulang-ulang sebanyak berapa? 10 kali. Apa perintah yang diulang? Yaitu mencetak i sendiri. Ya, berarti i-nya dicetak, yaitu angka 10 sampai dengan angka 1. Berarti hasilnya nanti adalah 10, terus 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begitu hasilnya. Ini bentuk kalau lebih dari satu baris perintah ya, sama seperti yang ascending tadi. Kalau lebih dari satu baris perintah maka juga harus diupdate dengan apa? Begin dan end ya. For variabel counternya apa? Titik 2 sama dengan nilai awal down to nilai akhir do. Kemudian karena lebih dari satu baris perintah maka begin baris perintah 1, baris perintah kedua sampai baris perintah ke end ditutup dengan end titik koma. Ya. Contohnya ini tadi for i.2 sama dengan 10 down to 1 do. Kemudian begin, ya ini dua baris perintah, karena dua baris perintah maka diupdate begin dan end ini ya. Begin, go to xj 15,i dan cetak atau write i, end titik koma. Nah ini kan. Jadi intinya kalau lebih dari lebih dari satu baris perintah maka harus diupdate dengan begin dan end. Contohnya tadi yang tadi i.2 integer begin for i.2 sama dengan 5 down to 1. Ya, ini turun negatif karena nilai awalnya lebih besar. Kalau tadi yang positif kan for i.2 sama dengan 1 to 5 atau 1 to 10 gitu kan ya. Kalau ini yang negatif nilai awal harus lebih besar ya. For i.2 sama dengan 5 down to 1 do atau 10 down to 1 do gitu misalkan ya. Nah, kemudian begin dua baris perintah yang diulang maka begin dan end ini ya, diupdate begin dan end, begin cetak i dan cetak tulisan Pascal. Hasilnya seperti ini ya. I yang pertama kan 5, maka cetak 5 kemudian cetak tulisan Pascal, 5 Pascal. Kemudian kembali ke i yang berikutnya ya. Sekarang di 5 terus di i yang keempat, maka cetak i 4 Pascal. Kemudian cetak i yang berikutnya 3 Pascal, begitu seterusnya sampai nilai i 1 ya, 1 Pascal. Ini kira-kira untuk for negatif. Ada pertanyaan? Cukup kalau tidak ada, ya kalau tidak dilanjutkan contoh kasus ya. Contoh kasus 1.
user diminta untuk menampilkan angka 1 sampai 10 ya, seperti yang dicontohkan di tadi, untuk mencetak angka 1 sampai 10 dengan naik dan turun ya. Maksudnya itu dengan for positif atau dengan for negatif ya. Mencetak angka 10 naiknya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turunnya berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Yang dimaksud naik dan turun. Bukan naik turun gitu ya Anda ya. Anda senangannya naik turun. Senam ya Anda ya. Ini ya. Nah, kemudian algoritma bahasa naturalnya kayak ini ya. Mulai, kemudian diberi nilai awal I sama dengan 1, nilai awal I sama dengan 1. Ini yang mencetak yang naik dulu ya. Membuat algoritma yang naik dulu di sini. Nilai awal I sama dengan 1. Kerjakan jika I kurang dari sama dengan 10. Berarti kan jika I itu kurang dari atau sama dengan 10, maka dikerjakan cetak I. Ya. Kemudian ada penambahan I sama dengan I per 1. Berarti I-nya ditambah 1 terus. Ya. Kemudian ulangi langkah 3 dan 5. Berarti 3 itu C ya maksudnya. Ulangi langkah C, D, E ini ya. C, D, E ini diulangi sampai apa? Sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Sampai I itu tidak kurang dari atau sama dengan 10. Ya, I awalnya 1. Oh, 1 itu kurang dari 10 ya cetak I. I tambah 1, berarti 1 tambah 1 dari 2. Kemudian masuk di sini, apakah I itu kurang dari 10? Karena 2 itu kurang dari 10 ya cetak I. Begitu seterusnya sampai I ini lebih besar 10 mestinya. Ya, itu mencetak yang naik ya, angka 1 sampai 10 yang naik. Kemudian yang kedua, yang di sini yang bawahnya setelah selesai nilai awal I sama dengan 10 karena mau mencetak yang turun. Ya, mulai dari 10, 9, 8 dan seterusnya sampai 1. Maka nilai awalnya adalah yang 10 nilai awalnya. Ya, kemudian kerjakan jika I itu lebih besar sama dengan 1 ya. Jika I lebih besar dari 1, cetak I. Dan I dikurangi 1 karena kan turun ya. Berarti I-nya kan awalnya 10 ya. 10 dikurangi 1 sampai nanti I itu tidak lebih besar dari 1. Maksudnya jika I itu sudah kurang dari 1 mestinya ya. 0 berarti sampai dengan I itu nilainya 0 ya gitu. Ya, ulangi langkah 8 sampai 10 ini kemudian selesai. Ini kalau dituliskan dengan bahasa natural ya untuk mencetak angka 1 sampai dengan 10 secara naik dan secara turun. Dan pseudokodenya seperti ini ya. Program tampilkan angka naik turun, deklarasi variabelnya butuhkan variabel I sebagai variabel kontrol, kemudian deskripsi ya. Yang naik itu berarti menggunakan for positif ya karena naik. Berarti for I 1 to 10 dulu. Kemudian cetak atau output I ya, and for. Kemudian for I ya, for I 10 down to 1 do ya. I 10 down to 1 do karena naik, mau cetak yang turun. Kemudian output atau cetak I and for. Ini kalau dituliskan dengan menggunakan bahasa pseudocode. Flowchartnya seperti ini ya, flowchart algoritma flowchartnya. Ini yang sebelah di sini ini, yang bagian ini adalah mencetak yang naik. Kemudian yang sebelah sini lanjutannya ini ada menggunakan ini ya, on peak connector ini ya, on connector ini kalau tidak cukup ya. Jadi kalau kita menggambarkan algoritma flowchart tetapi tidak cukup sampai ke bawah, boleh disambung di sebelah kanannya, tapi menggunakan menggunakan simbol konektor ini ya. Ini artinya penghubung. Berarti algoritma itu lanjut ke sini gitu ya. Ini mulai awalnya I diberi nilai awal sama dengan 1 atau preparation ya, namanya inisialisasi atau preparation, nilai awal I sama dengan 1. Kemudian masuk di sini ada decision apakah I itu kurang dari sama dengan 10, jika iya cetak I ya. Kemudian ada penambahan I sama dengan I plus 1. Kemudian naik lagi ke sini. Ya, ini kan I-nya awalnya 1 itu kurang dari 10 ya cetak I. Kemudian I tambah 1 berarti 1 tambah 1 2, kembali ke sini. 2 kan I-nya 2 itu kurang dari sama dengan 10. Oh ya, cetak lagi I berarti cetak 2. Naik ke bawah lagi I tambah 1 berarti 2 tambah 1 3. Naik lagi begitu sampai sini. Apakah 3 itu kurang dari sama dengan 10? Ya, cetak I lagi cetak 3. Kemudian di sini 3 tambah 1 berarti 4. 4 naik lagi ke sini. Apakah 4 itu kurang dari 10? Ya, cetak 4.
Kemudian 4 tambah 1 berarti 5. Begitu terusnya sampai I itu nilainya 11 ya. Kalau sudah 10 tambah 1 kan 11. Naik ke sini, apakah 11 itu kurang dari sama dengan 10? Tidak, baru selesai. Baru selesai kemudian nah ke sini ya, apa namanya? Lanjut A, lanjut ke sini. Ya, kemudian ada preparation lagi yaitu I sama dengan 10. Diberikan nilai awal I sama dengan 10. Karena kita mau mencetak yang turun. Ya, 10. Kemudian apakah 10 itu ya I-nya kan 10. Apakah 10 itu lebih besar sama dengan 1? Ya, cetak I berarti cetak 10. Kemudian I sama dengan I dikurangi 1. 10 dikurangi 1 berarti 9. I-nya 9 nilainya. Naik ke sini. Kemudian 9, apakah 9, I-nya kan 9. Apakah 9 itu kurang dari sama dengan apakah 9 itu lebih besar atau sama dengan 1? Ya, cetak 9 ya, cetak I-nya cetak 9. Kemudian 9 dikurangi 1, 8. Kembali lagi ke atas. I-nya 8 kan ya. 8 itu, apakah 8 itu lebih besar sama dengan 1? Oh ya, cetak lagi. Cetak I, cetak 8. Kemudian I dikurangi lagi, 8 dikurangi 1, 7. Kemudian naik lagi. Apakah 7 itu lebih besar sama dengan 1? Ya, cetak I lagi. Ya, cetak 7, kemudian 7 dikurangi 1. Begitu terusnya sampai nilai I itu tidak lebih besar sama dengan 1. Artinya kalau I sudah habis, sudah nilainya 0. Jadi kalau sudah I-nya 0, ya karena yang terakhir misalkan 1 ya, 1 dikurangi 1 kan 0. Ya, kembali ke sini I-nya 0, apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Tidak, selesai. Itu kira-kira untuk membaca dari algoritma flowchart ini ya. Ini ya. Kemudian kalau kita tuliskan dengan bahasa kode program ini seperti ini, ya kode program program tampil angka naik turun, ya uses CRT, ya kemudian var i titik 2 integer, begin CLR for ini yang positif yang mencetak angka naik, for i titik 2 sama dengan 1 to 10 do. Kemudian cetak i, ya ini ada spasi, ya, biar nanti ada spasinya, ada jaraknya ya. Write i, kemudian ini red LN ini ganti baris setelah mencetak angka 1 sampai 10 secara naik ya 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Kemudian ganti baris, kemudian menjalankan for negatif ini yang mencetak angka turun ya dari 10 sampai dengan 1. For i titik 2 sama dengan 10 down to 1 do. Kemudian cetak i. Nah, ini hasilnya 10 sampai turun sampai 1. 10 9 8 sampai dengan 1. Itu ini kode programnya. Kira-kira itu silahkan dicoba dulu, dibuktikan dengan menggunakan kode dengan menggunakan bahasa Pascal. Coba dicoba dulu 5 menit ya. Nanti kita lihat hasilnya. Silahkan dicoba dulu. Ya.
Sudah, Pak.
Halo, gimana? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Bisa ya, bisa ya. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh kasus 2. Contoh kasus 2. Kasus 2, user diminta untuk menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 10. Jadi nanti angka 1 sampai 10 itu dijumlah. Jadi 1 ditambah dengan 2, terus ditambah dengan 3, tambah dengan 4, tambah dengan 5, begitu sampai tambah 10. Jadi nanti totalnya kalau dijumlah itu nilainya adalah 55 ya. Kan 1 tambah 2 kan 3, kemudian 3 tambah 3 kan 6, kemudian 6 tambah 4 kan 10, 10 tambah 5 kan 15, begitu terusnya sampai tambah 10 kan nanti totalnya adalah 55 ya. Ini algoritma bahasa naturalnya seperti ini. Mulai nilai awal I sama dengan 1, kemudian total sama dengan 0. Ya, kita membutuhkan variabel total ya. Karena kan ini menjumlahkan dari angka 1 sampai 10. Jadi nanti hasil atau jumlah dari angka 1 sampai 10 itu disimpan di variabel total. Makanya ini membutuhkan variabel total nilai awalnya 0 ya. Kemudian kerjakan jika I kurang dari sama dengan 10 ya. Jika I ini masih kurang dari atau sama dengan 10, maka ini total sama dengan total plus I. I-nya sendiri kan ini ya, angka 1 sampai 10 nanti ya, itu yang dijumlah. Berarti total sama dengan total plus I. Kemudian ada penambahan I ya, I sama dengan I plus 1. Nah, kerjakan ulangi langkah 3 dan sampai dengan 5 ini diulangi lagi, diulangi terus sampai dengan ini, kondisi ini tidak terpenuhi, sampai dengan I ini tidak kurang dari atau sama dengan 10. Gitu ya. Kemudian cetak total, selesai. Yang dicetakkan totalnya ya jumlah dari angka 1 sampai dengan 10 itu. Bahasa pseudokodenya ya program total 10 misalkan deklarasi var variabelnya ada 2 yaitu total dan I, kemudian deskripsi total awalnya 0 ya, I awalnya 1 ya, for I 1 to 10 do ya, jadi 1 mulai dari 1 sampai 10. Kemudian total sama total nilai variabel total itu nanti sama dengan total ditambah dengan I ya. Kemudian N4. Jadi ini yang perintah yang diulang kan yang ini, yang total sama dengan total total plus I ini yang akan diulang sampai dengan berapa? 10 kali ya, sampai dengan I 1 sampai dengan 10. Kemudian outputnya adalah total ya, mencetak variabel total itu yang akan ditampilkan. Ini flowchartnya ya, mulai pemberian harga awal atau preparation atau inisialisasi ya, simbolnya seperti ini ya. I awalnya 1, total awalnya 0. Kemudian masuk di sini, apakah I itu kurang dari atau sama dengan 10? Kan awalnya 1I. Oh, 1I itu berarti kurang dari atau sama dengan 10, betul. Berarti jalankan di sini. Ya, kemudian total sama dengan total plus 1. Berarti total awalnya 0, berarti 0 ditambah I-nya 1. Berarti 0 tambah 1, berarti 1. Sampai sini. Kemudian ada penambahan I sama dengan I plus 1. Berarti 1 tambah 1, berarti 2. Maka ke sini. Naik ke sini, 2. 2 itu lebih kurang dari sama dengan 10, ya jalankan lagi. Total sama dengan total plus 1. Tadi totalnya sudah 1. 1 ditambah 2 berarti 3 totalnya. Nah, turun ke sini I sama dengan I plus 1. Berarti tadi 2 ya. 2 ditambah 1, 3. Naik ke sini ya. 3 itu kurang dari sama dengan 10, ya jalankan lagi. Total sama dengan total plus 1. Tadi totalnya sudah 3. Berarti 3 ditambah berapa tadi lupa. 3 tambah 3 ya. Nah, begitu seterusnya sampai dengan I itu nilainya lebih besar dari 10 ya, sehingga nanti total akan ketemu berapa? Kalau dijumlah itu ya 55 nanti ya. Angka 1 sampai 10 itu dijumlah 55. Kemudian setelah itu cetak apa? Cetak totalnya dicetak, selesai. Ini flowchartnya kalau digambarkan ya. Jadi ini ya di sini perintah yang diulang yang di sini ya. Total sama dengan total plus 1 itu diulang-ulang sampai nilai E ini lebih besar dari 10. Coba kode programnya cara coba dibuat dengan melihat ini flowchart atau melihat ini. Ini coba melihat dengan melihat dari algoritma pseudokode ini dibuat kode programnya coba. Coba ya, dicoba dulu ya, coba ya. Dicoba dulu ya. Coba.
Sudah belum? Sudah bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bingung? Bingung atau belum ketemu atau Bingung. bingung ya? Wanda bingung dah? Wanda? Oh, Mbak. Anu, Baru coba, Pak. Hah? Baru nyoba. Wes sarapan dong dah? Sudah. Nek urung di pasar tak parani lho ndak ada ajak sarapan nang soto seger ya. Iya. Belum anu ketemu. kalau kayak gini bener. Ya coba di share screen. Coba di share screen coba. Yuk salah satu share screen nanti kita betulkan. Yuk, Bu. Tak tutup dulu share screen saya. Coba salah satu coba di share screen di sini. Tampilkan nanti kita lihat bersama-sama ya. Coba yuk salah satu. Agak Kayak gini dibesarkan bener bisa. tau enggak? Agak dibesarkan bisa. Saya sebentar. Dah. Si. Bentar ya. Bentar. Punya saya belum kelihatan. Ya. Oke, ini masih apa ini? Ataya. Mas, Ataya. Oke. Program tampil akan naik turun. Usage CRT variabelnya total pakai tipe datanya pakai aja sama integer aja semua ya karena ini kan tidak pecahan ya. Pakai integer aja semua. Total juga integer gitu ya. Wah, siapa nonton film gue? Nonton film siapa? Wes. Nonton film. Wes bentar. Ini yang mana? Ini yang tadi atau? Yang ini yang total ya, itu. Total ya. Nah, totalnya itu salah ya. Bentar di Ini yang tadi. yang ini yang tadi naik turun. Yang total yang mana nih? Oh, ini yang total. Ini kok judulnya naik turun gitu loh. Oh. Ya disesuaikan ya. Ya diganti judulnya gen sesuai gitu loh maksudnya. Sebenarnya judul bebas sih, tapi kan disesuaikan ya. Ini program untuk apa? Untuk program total angka 10 gitu ya. Jangan dipisah spasi ya, tidak boleh pakai spasi. Anda nyanyi maupun dah? Enggak loh, Pak. Aku diam, Pak. Lagi ini anak itu. Nah, ada anak tapi. Ini tak bener Pak. Ya. Itu, Pak. Oke, terus masuk setelah begin CLR SCR. Belum, itu masih salah ya. CLR SCR. Kemudian for i.2 sama dengan 1 to 10 ya, 2 ya. Ya toh? Nggih. Ya, itu mencari total, Mas. Totalnya kan tadi kalau dilihat di prosedur kode kan total sama dengan total plus i. Berarti di situ yang write i itu diganti. Total sama titik 2 sama dengan total plus i. Oh. Nah, yang write itu Right. diganti. Itu diganti, dihapus semua. Write-nya dihapus. Hapus semua. Write-nya juga dihapus karena ini kan proses menghitung berarti tanpa perintah write, tanpa mencetak. Enter bawahnya. Bawahnya do, betul lah. Ya total titik 2 sama dengan gitu. Total titik 2 sama dengan total plus i. Tadi kan rumusnya itu kan untuk mencari nilai total kan total plus i. Titik koma ya. Enter. Terus baru cetak tadi ya, read ln tadi. Read ln ya. Dalam kurung buka ya. Dia dikasih label. Labelnya misalkan hasil penjumlahan angka 1 sampai 10 gitu ya. Hasil penjumlahan angka 1 sampai 10 misalkan ya. Jadi untuk memberikan informasi kan label itu berarti hasil penjumlahan dari angka 1 sampai 10 terus David petik ya. Sama dengan dulu ya, kayak sama dengan ya. Spasi dulu kasih sama dengan terus spasi terus petik ya. Ya, terus petik bawah, koma bawah, ya baru variabelnya apa? Total, gitu ya. Total, terus dikurung tutup.
titik koma. Ya coba dijalankan. Disimpan ya, disimpan diberi nama. Oh. Ya, betul nggak? Hasil penjumlahan angka 1 sampai 10 sama dengan berapa? 55. Atau Nggih. coba aja Anda hitung nek rapertoyo 55 ya. 1 ditambah 2, terus ditambah 3, ditambah 4 sampai dengan ditambah 10. Nanti pasti ketemunya 55 itu, ya. Gitu ya. Nggih. Paham? Paham belum yang lain? Coba diantar, Paham, Mas. paham. Diantar yang lain. Yang diantar dulu. Ya, itu kan kodenya itu kan. Tadi for-nya kan for I dari 1 sampai 10 do, kemudian rumusnya untuk mencari nilai hasil penjumlahan dari angka 1 sampai 10 kan disimpan di variabel total. Total titik 2 sama dengan total plus I. I-nya kan dari angka 1 sampai 10. Itu dijumlah terus gitu. Diulang-ulang sampai I itu nilainya lebih besar dari 10 kan. Yang perintah yang diulang kan total titik 2 sama dengan total plus I. Itu yang diulang-ulang sampai dengan 10 kali. I nilai I-nya sendiri dari 1 sampai 10. Ya, nilainya I sendiri yang dijumlah itu loh, total dan total plus I, nilai I sendiri kan 1 sampai 10 gitu kan ya, gitu ya. Paham? Yang lain? Paham. Yang lain? Wanda, iya dah? Udah paham, Mbak. Udah paham ya. Gitu ya. Nggih. Oke. Terima kasih Mas Rafael. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah ya, kodenya seperti yang tadi dibuat oleh Mas Rafael tadi ya, kode programnya seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, ini yang perulangan di dalam perulangan atau biasa disebut dengan perulangan bersarang. Sebentar, agak lemot. Benar ya. For bersarang ya, atau perulangan dengan for tetapi bersarang, artinya for bersarang itu for nanti di dalamnya ada for lagi ya. Jadi konsep for bersarang ini adalah perulangan yang berada di dalam perulangan yang lain. Jadi perulangan di dalam perulangan. Ya, perulangan bersarang ini dikerjakan perulangan yang paling dalam dulu. Jadi perulangan yang ada di itu dikerjakan, diselesaikan dulu, baru nanti akan keluar ke perulangan yang akan ada di luar. Ya. Untuk formatnya seperti ini. Nah, ini yang kita lihat. For variabel counternya apa, titik 2 nilai awal itu nilai akhir do, kemudian begin ya, ada begin karena perulangan bersarang berarti harus pakai begin ya. Begin setelah teman yang diulang 1, kemudian di dalamnya ada for ya. Di dalamnya ada for lagi ya. For variabel counter yang kedua titik 2 sama nilai awal itu nilai akhir do begin. Kemudian ada pernyataan yang diulang gitu kan ya. Nah, ini perulangan yang di luar yang for yang pertama ini, yang variabel counternya yang pertama di sini, kemudian di dalamnya juga ada for lagi. Ya, ini perulangan bersarang, artinya perulangan di dalamnya ada perulangan lagi. Gitu ya. Ini ada for ascending dan dalam for ascending dalam dan for ascending. Ini ascending dan descending berarti kan nilai awalnya lebih kecil semua ya. Ini for yang pertama nilai awal itu nilai akhir. For yang di kedua yang di dalam juga sama, nilai awal tuh nilai akhir. Ini kalau ascending semua. Ya, kalau yang ini for descending dalam for ascending seperti ini ya. Ini yang di luarnya ascending ya. For variabel nilai awal tuh nilai akhir do, kemudian begin, kemudian yang pernyataan di dalam for yang di dalam itu descending, artinya berarti for variabel kedua titik 2 sama dengan awal down to akhir. Ya, ini yang perulangan di dalamnya yang descending, yaitu down to. Ya, formatnya seperti ini. Kalau yang ini yang for ascending dalam dan descendingnya di luar.
Berarti yang di luarnya descending. Ya, perulangan yang di luar ini for variabel 1.2 nilai awal, down to nilai akhir do, begin, kemudian yang perulangan di dalamnya ascending ya. Jadi for nilai awal to nilai akhir. Gitu ya. Ini formatnya sama semua, hanya yang bedakan ini kalau yang di luar descending berarti yang di, mohon maaf, putus jaringan laptop saya. Ini udah kelihatan lagi ya? Sudah, Pak. Ya. Ini for ascending dan descending seperti ini. Ini yang descending dan descending semuanya descending ya. Jadi yang di luar dan di dalam juga descending, artinya positif negatif ya, descending negatif. Jadi makanya down to. Di variabel variabel counter 1.2 nilai awal, down to nilai akhir, do begin, dan di dalamnya juga sama down to. Oke, contoh kasus 3 untuk ke kasus mengenai perulangan bersarang. Ya, program untuk menampilkan segitiga dengan lambang bintang, ya tanda bintang, di mana tinggi segitiga itu diinputkan oleh user. Jadi user coba menginputkan tinggi segitiga. Nanti kalau user menginputkan tinggi segitiga misalkan 5, tinggi segitiganya maka nanti akan tampil segitiga dengan tinggi 5 bintang, bintangnya sejumlah 5 dan membentuk segitiga ya, membentuk segitiga siku-siku lah ya. Dengan tinggi bintangnya itu adalah 5 ya. Itu menggunakan perulangan bersarang ya. Kita lihat untuk bahasa naturalnya ya, mulai ya, nilai awal karena perulangan bersarang maka variabel counternya ada 2 ya. Di sini kita sediakan variabel counter pertama i dan keduanya adalah j. I sama dengan 1, J juga nilainya awalnya sama dengan 1. Kemudian yang diinputkan oleh user, inputkan tinggi bintang, nanti disimpan di variabel n. Ya. Jadi user menginputkan tinggi bintang, maka nilai disimpan di variabel n. Kemudian yang pertama, perulangan yang di luar ini, yang kerjakan jika nilai variabel i itu kurang dari sama dengan n. Ya. Kemudian yang kedua, perulangan yang kedua yang di dalam perulangan yang pertama ini, kerjakan jika j kurang dari sama dengan i. Nah, ini ya, kerjakan jika j kurang dari atau sama dengan i. Nah, ini perulangan yang di dalam.
Kemudian cetak I, ya. Cetak apa namanya, bintang, tanda bintang ya, cetak simbol bintang. Kemudian ada penambahan variabel ya, ini berarti semua perulangan ascending semua ya, positif semua. J sama dengan J plus 1, dan yang kedua I sama dengan I plus 1. Ulangi langkah ya, langkah mestinya langkah yang diinisi dulu ya, dikerjakan yang di dalam dulu dikerjakan, kemudian nanti baru dikerjakan langkah yang perulangan yang ada di luar. Ini bahasa naturalnya. Kemudian pseudokodenya seperti ini. Program tampil bintang. Kemudian deklarasinya ada variabelnya 3 ya, variabel I, J, dan N. Kemudian deskripsi, untuk I diberi nilai awal 1 dan J nilai awalnya 1. Kemudian N itu diinputkan ya, N diinputkan oleh user, tinggi bintangnya diinputkan. Maka input N, ya, kemudian ada for yang di luar ini adalah for I dari 1 to N. N itu ya tinggi bintangnya ya. Berarti perulangannya dari 1 sampai N. N itu ya terserah nanti yang diinputkan user berapa. Misalkan user menginputkan 5 berarti ya 1 sampai 5 berarti. Kalau user menginputkan 10 berarti ya 1 sampai 10 gitu kan ya. Jadi ini perulangan ini tergantung dari nilai N yang diinputkan oleh user. Ya, kemudian for I dari 1 to N do begin. Ya, kemudian di dalamnya ada for J dari 1 to I. I-nya nilainya ini ya. Pada waktu I-nya nilai 1 berarti ya ini 1 sampai 1. Pada waktu I-nya nilainya 2, maka dari 1 to 2 begin. Ya, ini yang di hasil yang di apa namanya outputnya atau perintah yang diulang yang ini mencetak simbol bintang ini ya. Mencetak tanda bintang atau simbol bintang ini. Sebanyak berapa ya? Sebanyak ini ya. Kalau I-nya 1 berarti hanya mencetak 1 bintang. Dan setelah itu kalau I yang kedua berarti mencetak tanda bintang itu dari 1 sampai 2 berarti 2 bintang. Kalau I-nya 3 berarti mencetak sebanyak 3 bintang. Begitu terusnya sampai ini I-nya habis ya, sampai nilainya N berarti sampai tinggi bintang. Kalau 5 ya berarti sebanyak 5 kali. Jadi mencetak 5 itu sebanyak 5 bintang kalau N-nya 5 ya, 1 sampai 5. Itu ya. Kemudian kalau dituliskan dengan flowchart seperti ini. Mulai ya, kemudian I nilai awalnya 1, J juga 1, kemudian yang diinputkan N. Maka input N, kemudian apakah I itu kurang dari sama dengan N? Ya, jika iya maka ada perulangan. Ini perulangan yang di luar tadi, kemudian ini perulangan yang di dalam ya. Jika I kurang dari sama dengan N, ya maka ada perulangan di dalamnya. Jika J kurang dari sama dengan I, maka cetak bintang. Ya, kemudian J sama dengan J plus 1. Ya, J sama dengan J plus 1. Kemudian ini mesinnya ada di sini dulu ya. Ini apa, ada panahnya dulu, ini ke sini, ini kurang ini ya. Ini ada panahnya, perulangan di dalamnya ini ada panahnya yang ke atas. Ini ya. Jadi ada panahnya dari J sama dengan J plus 1 ini naik ke atas ini dulu ke J kurang, apakah J kurang dari sama dengan I ini. Karena ini harus diselesaikan dulu perulangan yang ada di dalam di sini. Ya. Kalau ini sudah selesai baru nanti keluar ke perulangan yang ada di luar di sini. Ini si panahnya kurang ya. Ini ke sini ini masih. Ini dari J sama dengan J plus 1 ini ada panah ke sini naik ke sini ya, ke decision yang J kurang dari sama dengan I ini. Isi flowchartnya seperti ini. Kemudian kalau dituliskan dengan kode program seperti ini kira-kira, ya, program tampil bintang. Ini 1 ya, user CRT, variabelnya ada N, I, dan J, tipe datanya integer. Kemudian begin CLR dan CR, kemudian input yang diinputkan user, yang dimasukkan oleh user adalah tinggi bintang. Input tinggi bintang, read LNN. Ya, nanti kalau sudah diinputkan, nilai N-nya ada, maka for I.2 sama dengan 1 to N2. Kemudian begin, dalamnya ada for J sama dengan titik 2 sama dengan 1 to I2. Begin cetak bintang ya. N titik koma, kemudian read LN itu ganti baris. Jadi kalau nanti tidak ada read LN maka tidak ganti baris ya. Maka bintang tidak membentuk segitiga, maka perlu diganti baris, diturunkan ya. Biar menuju ke baris berikutnya, baris yang bawahnya. Maka perlu ditambahkan read LN untuk ganti baris. Kemudian N titik koma menutup begin yang di sini. Read LN dihentikan sementara biar untuk penghasil untuk melihat hasilnya. Gitu. Silahkan dicoba dulu.
Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, bisa ya. Hasilnya apa? Hasilnya kalau dimasukkan tinggi bintang 5 itu nanti akan tampil ya membentuk bintang itu bentuk segitiga dengan tinggi ya. Ya, Ya betul. kan? Oke. Ya. Baik itu untuk contoh dari perulangan bersarang. Oke. Kemudian itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini hasilnya ya. Nanti kalau dimasukkan 5 nanti bentuk bintang tinggi bintangnya itu 5 dan ke kanan juga 5 gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir untuk tugas silahkan nanti dikerjakan yang menampilkan bilangan genap dari 1 sampai 20. Jadi nanti bilangan genap yang ditampilkan itu hanya antara bilang 1 sampai 20 itu yang ditampilkan hanya genap saja. Ya, berarti tampilnya hanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18 itu. Ya, buatkan dengan algoritma bahasa naturalnya, kemudian sedu kodenya, flowchart, dan kode programnya. Itu mungkin tugas hari ini. Ada pertanyaan? Coba, Pak. Ya, bilangan genap itu bilangan yang apa? Kemarin kan sudah pernah ya dibahas di pertemuan sebelumnya kan. Bilangan genap itu bilangan yang apa ya kemarin itu. Jadi di pertemuan percabangan kalau tidak salah ya, di logika percabangan itu kan ada untuk mencari ya apakah angka atau bilangan itu bilangan ganjil atau genap itu ya. Nah di sini yang ditampilkan adalah bilangan yang genap saja, yaitu bilangan atau angka yang genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18 saja yang ditampilkan. Jadi nanti buat algoritma naturalnya, kode programnya. Begitu kira-kira. Iya, Pak. Sudah cukup hari ini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, oke. Belum, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan melakukan presensi di e-learning ya. Ya, Absennya Pak. di Ya. Baik, Iya, Pak. Pak.